Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Belajar Biologi kelas 10, 11, dan 12. Di video kali ini kita masih sedang membahas materi genetika, khususnya tentang replikasi DNA pada eukariot, ya. Jadi kita akan melihat perbedaannya dengan video sebelumnya, yaitu replikasi DNA pada prokariot. Di sini replikasi DNA pada eukariot akan kita lihat dalam suatu siklus yang disebut dengan siklus sel yang terdiri dari fase pembelahan. Pembelahan ini terdiri dari fase M, ya. M itu mitosis atau meiosis. Kemudian sisanya adalah ini dari G1, S, dan G2 itu adalah fase istirahat atau interfase. Jadi G1, S, dan G2 adalah interfase, di mana nanti replikasi DNA akan terjadi pada fase S, ya. Nah, di sini kita lihat kembali, mengingat kembali video tentang kromosom, di mana pada awal pembelahan, ya, pada awal pembelahan kromatin akan menebal menjadi kromosom. Ini kromosom dengan satu kromatid. Kemudian kromatid akan duplikasi menjadi 2 kromatid, ya. Nah, di sini kita lihat nih, ini adalah benang kromatin. Nah, benang kromatin ini diingat lagi bahwa dia terdiri dari DNA dan protein histon. Berarti kita anggap ini adalah DNA. DNA-nya ini tadinya 1. Ketika terjadi sintesis di sini di fase S, dia jadi 2 untai kayak gini, ya. Kenapa harus ada replikasi DNA? Karena nanti kromatid akan menduplikasi, masing-masing kromatid ini akan mendapat DNA yang sama. Jadi DNA yang ini adalah hasil replikasi pada fase S di interfase, ya. Sehingga ketika sel membelah seperti ini, nanti si kromatid ini akan tertarik ke kutub yang berlawanan. Nanti ini akan menjadi 2 sel anak. Maka 2 sel anak ini akan mendapat DNA yang sama dengan DNA induknya, ya, sehingga akan terjadi 2 sel anak yang identik, ya. Jadi itu tujuan replikasi DNA pada eukariot. Mari kita mulai, ya. Di sini kita punya DNA double helix, ya. Kita ingat bahwa DNA double helix pada eukariot dia linier, ya, beda dengan prokariot yang sirkuler. Replikasinya sama, terdiri ada atas 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi, ya. Kita mulai dengan inisiasi. Di sini ada daerah yang mengawali inisiasi, yaitu daerah origin of replication. Jadi ini adalah daerah awal replikasi. Daerah awal replikasi ini ditandai dengan daerah yang kaya dengan AT, ya, karena A dan T ikatan hidrogennya 2, jadi mudah dilepas, ya. Itu bedanya dengan prokariot. Kalau prokariot origin of replication-nya hanya ada 1, ya. Kalau ini banyak. Jadi ini banyak, di sepanjang sini banyak, ya. Di sini Ibu wakili cuman 2 saja, ya. Kita lanjut, nanti akan ada protein yang mengenali daerah inisiasi ini, origin of replication ini. Nama proteinnya adalah ORC atau origin replication complex, ya. Jadi ini adalah ORC. Ini juga sama, protein ORC itu, ya. Setelah protein ORC ini mengenali daerah origin of replication, maka di sini pilinannya akan terbuka. Pilinan terbuka tapi ikatan hidrogen belum, ya. Nah, jadi seperti ini. Nih pilinannya sudah terbuka, maka masuklah enzim yaitu helikase, ya. Ini helikase atau nama sebetulnya adalah MCM, ya. Mini kromosom maintenance. Berarti ini, ya. Ini adalah helikase. Nanti tugasnya apa? Tugasnya adalah
membuka ikatan hidrogen. Jadi dia akan bergerak ke arah kiri sini sehingga ikatan hidrogen terbuka. Ini juga sama, ikatan hidrogen terbuka sehingga terjadilah gelembung replikasi. Nih, ini gelembung replikasi. Ini juga gelembung replikasi, ya. Ini masih helikase. Ini helikase. Yang ini topoisomerase, ya. Ini sudah dibahas di video replikasi DNA pada prokariot, ya, bahwa topoisomerase ini tugasnya mengurangi ketegangan rantai DNA, ya. Ini sudah dibahas juga bagaimana terjadinya. Kemudian ada protein SSB. Sebetulnya di sini namanya RPA, replication protein A, ya, replication protein A atau SSB untuk mencegah rantai bersatu kembali. Jadi ini SSB, ya, tuh. Nah, kemudian lanjut, setelah itu akan ada enzim yang bekerja, yaitu primase. Primase ini akan membentuk RNA primer. Nah, bedanya sama di prokariot, ini langsung ada yang bekerja sama dengan primase, yaitu DNA polimerase alfa yang akan membentuk DNA. Jadi RNA primer, nih yang ini ya, ini akan dibentuk oleh primase. Kemudian sedikit DNA ini akan dibentuk oleh DNA polimerase alfa. Jadi si DNA polimerase alfa ini bekerja sama langsung dengan primase. Jadi seperti bergandengan, ya. Yang satu membentuk RNA primer, yang satu membentuk DNA. Di sini juga sama, ya. Ini RNA primer, di sini DNA. Jangan lupa arahnya, ya. Arahnya RNA primer itu selalu arahnya dari 5 ke 3 RNA primer. Rantai yang baru, ya. Ini 5, di sini ini ujung 3. Berarti DNA-nya kebalikannya. Di sini ujung 5, di sini ujung 3, ya. Di sini juga sama. Ini 5, ini 3. Di sini berarti 5, sini 3. Ya, yang bawah juga sama ya. Yang bawah berarti kebalikannya. Ini ujung 5-nya di sini, ini ujung 3. Ini juga kebalikannya. Ini 5, ini 3. Gitu ya. Jadi sama. Nah, bedanya di sini waktu itu sudah dijelaskan ya, arahnya. Karena arahnya kebalikan di sini, maka RNA primernya bekerja secara kebalikan. Jadi awalnya ini dulu ya. Ini dulu karena ini satu arah, ini satu tempat di sini. Ini RNA primer membentuk RNA primer dibentuk, kemudian DNA dibentuk. Setelah itu dia mundur ke belakang, membentuk RNA primer lagi, kemudian DNA lagi, ya. Jadi itu adalah proses inisiasi, ya. Kemudian selanjutnya adalah proses elongasi. Pada proses elongasi yang bekerja adalah DNA polimerase. Nah, di sini ada 2 jenis DNA polimerase. Untuk yang atas itu adalah leading, ya. Leading strand. Yang bekerja adalah RNA polimerase epsilon. Sementara untuk yang bawah, lagging strand, itu yang bekerja adalah DNA polimerase delta. Ya, gitu ya. Jadi nanti DNA polimerase alfa itu akan bekerja dengan cara nih ya. Ini DNA polimerasenya. Nah, yang ini. Ini DNA polimerase epsilon. Nah, bedanya di sini sebetulnya sama di prokariot juga ada protein yang namanya klem. Jadi klem itu tugasnya memegang DNA polimerase, ya. Kenapa harus dipegang? Karena DNA polimerase itu berat. Jadi dia tidak bisa bekerja terlalu lama di rantai DNA yang cukup panjang ini. Maka tugas dari klem adalah memegang DNA polimerase sehingga dia bisa
terus bekerja ya. Nah, berarti di bawah juga sama nih. Ini DNA polimerase tapi jenisnya DNA polimerase delta, yang ini yang pinknya adalah klem ya. Di sini juga sama ya. Nah, nanti si DNA polimerase ini akan bekerja, yang ini yang epsilon berarti akan bekerja ke arah kiri. Bekerja ke arah kiri sambil membentuk DNA-nya ya. Jadi nanti ininya bergerak ke sini, nanti di belakangnya buntutnya dia membentuk RNA DNA polimerase. Yang ini juga sama, ini dulu berarti ya. Ini bekerja ke arah kanan, kemudian yang ini juga bergerak ke arah kanan karena dia bekerja dari ujung 3 ya. Kan ujung 3-nya di sini ya. Ini ujung 3, sini ujung 3, sini ujung 3 gitu. Sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan seperti ini. Kita lihat perbedaannya nih ya. Ini kan dia bergerak sini sehingga jadilah ini DNA ya. Yang bawah nih dia bergerak ke arah sini sehingga jadilah DNA. Yang ini juga sama. Ini bergerak ke arah kanan sehingga jadilah DNA ya. Gitu. Yang ini juga sama. Sehingga ya, yang atas ini kan tidak putus-putus ya, disebut leading strand. Yang bawah karena putus-putus, ini disebut dengan lagging strand ya. Ingat ada DNA yang terputus-putus disebut dengan fragmen Okazaki. Gitu, jelas ya. Pokoknya prinsipnya pembentukannya itu selalu dari ujung 3. Nih, ini helikasenya bekerja biasa, yang ini ke arah kiri, yang ini ke arah kanan. Ini ke kiri, ini ke kanan ya. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Kita anggap yang bekerja yang tengah dulu ya. Yang tengah ini helikase berarti dia membuka pilihan ke arah kanan. Yang ini helikase membuka pilihan ke arah kiri. Berarti nanti kayak gini bentuknya. Nah, gini ya. Nah, ini DNA polimerase epsilon dengan klem. Nah, nanti dia bekerja terus. Kita yang ini aja ya biar dia lanjut. Nah, gitu ya, di leading strand. Ini SSB masih, ini topoisomerase. Nah, lanjut. Nah, untuk yang bawah ini kan lihat ujungnya. Nah, ini berarti ini lanjut terus ke sini. Yang ini terus ke sini. Ya, ini terus ke sini. Nah, sehingga nanti kita akan dapat seperti ini. Berarti ini yang kerja ya supaya dia leading. Ini terus sehingga hasilnya seperti ini. Ya. Terus yang bawah berarti yang ini terus ke sini sehingga akhirnya dia memanjang DNA ke sini. Gitu ya, jelas ya. Pokoknya DNA polimerasenya bekerja di ujung 3. Yang satu ke kiri lanjut, yang satu ke kanan ya. Yuk lanjut. Nah, sekarang kita buka yang ini. Ini helikase terbuka ya. Terbuka. Nah, sehingga kalau ini terbuka berarti ini nanti kerja. Kayak gini ya. Nih. Ini DNA polimerasenya lanjut dari ujung 3 ke sini. Yang ini nggak bisa, berarti ini nanti bikin primer lagi. Bikin primer lagi baru bikin DNA ya. Nah, terus yang ini yang bawah. Lihat ya, ini sama. Lihat ujung 3 ini, berarti ini bisa lanjut. Yang ini nggak bisa, berarti di sini bikin primer dulu. Gitu ya, jelas. Pokoknya kalau di sini ada DNA primer, berarti dia harus di belakangnya bikin. Kalau di sini ujungnya sudah ujung 3 sudah DNA, berarti tinggal dilanjutkan ya. Jadi Ibu ulangi, yang ini ujung 3 berarti dia lanjut. Di sini nggak bisa karena ini ujung 5. Berarti dia bikin lagi di sini ya. Boleh kalau kita tuliskan misalnya biar lebih terlihat. Ya, ini dia lanjut ke sini ya. Ini lanjut karena ini ujung 3.
Yang ini nggak bisa, berarti dia bikin primer dulu. Ini primer. Bu kasih RNA berarti ya. RNA. Baru dia lanjut RNA karena ini ujung 5. Baru dia lanjut DNA ya. Yang ini nggak bisa ya. Berarti RNA dulu. Karena ini ujung 5. Ini ujung 3, berarti dia bisa lanjut. Nah, gitu ya. Jelas ya? Dah, berarti kita sudah masuk ke tahap terminasi. Sini lihat nih ya. Ini DNA-nya sudah dilanjut. Nih, yang ini. Ini bikin primer lagi, baru bikin DNA. Yang bawah, lihat ini RNA dulu. Yang ini lanjut ya. Nah, kemudian kita akan menghilangkan primer. Nah, untuk menghilangkan primer ini ada 2 DNA yang bekerja, yaitu RNA-ase, menghilangkan RNA primer. Jadi RNA-ase tugasnya menghilangkan primer di leading ya, di leading strand. Nah, itu RNA-ase. Sementara yang di bawah, yang di lagging strand itu dikerjakan oleh VAN 1 atau endonuklease. Jadi ini menghilangkan primer di lagging. Nah, gitu. Ya. Jadi nanti yang merah-merah ini, yang merah-merah itu dihilangkan. Yang atas oleh RNA-ase, yang bawah oleh endonuklease ya. Udah nih hilang. Yang merahnya hilang ya. Yang bawah juga sama nih, yang merahnya hilang ya. Jelas ya? Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh siapa? Oleh siapa? DNA polimerase. Nanti yang bekerjanya adalah DNA polimerase delta. Ya, DNA polimerase delta. Ya, di bawah sama di atas sama ya. Jadi DNA polimerase delta yang bekerja di sini juga sama. Ujungnya masih ingat ya. Berarti yang bawah itu 5/3, terus di ujung lainnya adalah 5. Ya, kita taruh di sini. Dahin. Ya, gitu ya. Jadi ini ujung 3, ini ujung 5. Berarti nanti lanjutnya nggak bisa dari ujung 5, berarti yang ini ya, ujung 3 yang ini. Nah, kita tulis yang 3-nya aja. Ya, sini ya. Ini ujung 3. Nah, jadi nanti si polimerase deltanya akan bekerja
pada ujung 3 ya, ujung 3. Sini ya. Nah, dari sini seret ke sini. Kemudian kalau yang bawah berarti kebalikannya dari sini. Nah, berarti kita lihat yang bawah langsung ya. Nih, lihat dia nyambungnya ke sini ya. Nyambungnya ke sini. Nih, dari ujung 3 nyambungnya ke sini. Yang ini ada jarak ya. Ada jarak. Di sini juga sama. Nih, seret DNA polimerase delta bekerja. Ini ujung 5 dia berhenti. Nah, jadi seperti ini ya. Yang bawah berarti kebalikannya. Kalau yang atas ke kiri, kalau yang bawah ke kanan. Berarti dari sini kerjanya. Nih, lihat ya. Nempelnya berarti ke sini. Ini ujung 3. Seret, nih. Nah, terus ini. Ini juga sama. Nah, semua kayak gitu ya. Nah, jadi udah selesai. Ini semuanya sudah DNA. RNA primernya sudah hilang ya. Kemudian berikutnya yang bekerja ini kan harus ditutup ya. Yang bekerja adalah DNA ligase. Kayak gini. Ini ligase menutup celah-celah. Ini celah di atas ada 2 ya. 1, 2. Nih. Terus celah yang bawah ini 1, 2, 3, 4. Itu oleh ligase ya. Ditutup udah. Sehingga jadilah rantai DNA yang lengkap ya. Nah, ini ujungnya kayak gini jadinya. Kenapa begitu? Nih, lihat. Nah, ini ujungnya jadi kosong. Kenapa? Karena ini ujung 5. Nggak bisa lanjut di sini. Harus bikin RNA primer ya. Sini, ini juga sama. Di sini ujung 5 harus bikin RNA primer dan akan selalu ada sisanya karena RNA primer di sini ya. RNA primer baru DNA bekerja di sini. Nanti RNA primer udah di sini nggak bisa diisi lagi kayak gitu ya. Jadi ada overhang di sini. Nah, nanti tugas dari polimerase mengisi yang kosong ini. Bagaimana caranya? Nanti akan Ibu jelaskan di video tersendiri tentang telomerase. Pokoknya ini ceritanya ini udah dikerjakan oleh telomerase sehingga ini lengkap ya, ini lengkap. Nah, udah habis itu terpilin. Sehingga kita dapat 2 rantai DNA ya, dengan mengikuti teori semi konservatif ya. Ini rantai lama, yang ini rantai baru ya. Yang bawah juga sama gitu. Jelas ya? Nah, sekarang Ibu mau perlihatkan cara pengisian itu berlangsung. Nih pada fase yang atas ya, nih setelah primer dihilangkan. Setelah primer dihilangkan di sini kan ada jarak ya. Ada jarak. Jadi sebetulnya ini cuman Ibu gambar cuma rantai, sebenarnya kan kayak gini. Ini. Nih misalnya. Ya. Nih berarti di sini, nih di sini. Jadi ini gula. Ini basa-basa nitrogen. Nah, ya. Ini RNA berarti yang ini yang Ibu tulis di sini adalah yang rantai lama ya. Cara pembentukannya adalah sebagai berikut. Jadi ini misalnya T, ini A. Nah, yang ini sudah dibentuk misalnya ya, yang ini. Cara pembentukan yang barunya adalah sebagai berikut. Jadi ini kan, ini masih sama. Nah, ini datang yang baru. Ini datang yang baru. Kalau di sini G, berarti yang datang adalah sitosin. Sitosin datang bersama gula dan fosfat. Ini fosfatnya tadinya ada 3. Kemudian nanti ini yang 2 pecah, hilang ya. Hilang jadi lepas. Yang ini fosfat akan berikatan dengan DNA. Jadi nanti seperti ini. Nah, jadi asalnya gini kan ya. Yang 2-nya lepas, kemudian fosfat berikatan dengan DNA. Berarti ini DNA di nomor 5 ya, ini Ibu udah jelaskan. Selanjutnya datang lagi yang baru. Datang lagi yang baru. Kalau ini C, di sini ada A, berarti yang datang adalah T, timin ya, karena DNA. Sama timin dia bawa 3 fosfat, nanti yang 2 lepas,
nanti yang satu berikatan dengan gula di karbon nomor 5 ya, sehingga jadilah kayak gini. Nah gitu. Datang lagi yang baru. Yang baru ini siapa? Ini C, berarti ini G ya. Gitu. Terus aja seperti itu. Sehingga nanti ya ini DNA yang lama membentuk rantai-rantai yang baru. Begitu caranya. Ini yang kosong-kosong diisinya seperti itu. Ya, jadi misalnya ini kosong. Nih bikin. Nih kayak gini sampai akhirnya lengkap sehingga terisi penuh. Gitu ya. Nah, untuk yang satu lagi, yang ini celah ya, sebutnya nick. Kalau yang tadi yang atas, yang masih banyak jaraknya masih banyak, itu masih perlu basa-basa nitrogen, ini namanya gap ya. Kalau yang bawah itu basa nitrogennya sudah lengkap. Yang tidak adalah ikatan fosfatnya. Nih, ini yang dikerjakan oleh ligase ya. Ligase. Nah, jadi kayak gini. Ini misalnya nih, ini yang ini ya. Nih, ini di sini. Ini ujung satunya lagi nih. Yang nggak ada cuman ikatan fosfatnya aja. Jadi basa nitrogennya sudah lengkap. Jadi tinggal nyambung ke sini ikatan fosfatnya. Nah, udah nanti selesai ya. Terbentuk ikatan fosfat sehingga jadi DNA yang lengkap. Jadi nanti ini udah diisi ya, diisi oleh ikatan-ikatan fosfat atau ikatan fosfodiester. Ya, jadi begitu replikasi DNA pada eukariot. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau masih tidak paham, ulangi videonya sampai kalian bisa lebih paham ya. Terus ada bagian-bagian yang ibu tidak jelaskan lagi, berarti itu sudah ada di video sebelumnya ya. Nanti yang ini yang telomerase akan ibu jelaskan di video yang lain ya, video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.